Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Irfan dari UPJJ UT Makassar dengan NIM 0525931114 Prodi Sistem Informasi. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan sampai era reformasi, serta pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai generasi muda. Sebelum masuk ke perkembangannya, kita mulai dari peristiwa penting dulu, yaitu lahirnya Pancasila dalam sidang penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta merumuskan dasar negara melalui diskusi yang panjang. Walaupun sempat ada perbedaan pendapat, akhirnya mereka mencapai kesepakatan demi persatuan bangsa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Pancasila lahir dari proses musyawarah dan kompromi. Kemudian, di sini kita akan membahas Pancasila dari masa ke masa, yaitu yang pertama masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila langsung dijadikan dasar negara. Tapi, kondisi saat itu belum stabil, karena masih ada konflik dan upaya penjajahan kembali. Nah, pada masa ini, fokus utamanya yaitu mempertahankan kemerdekaan dan persatuan. Kemudian, pada masa RIS, 1949 sampai tahun 1950, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal setelah konferensi meja bundar. Namun sistem ini tidak bertahan lama karena dianggap tidak sesuai dengan semangat persatuan. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin, pada masa Soekarno, kekuasaan menjadi lebih terpusat. Pancasila tetap digunakan, tetapi penerapnya cenderung mengikuti arah politik pemerintah. Nah, di sini, pada masa ini, demokrasi mulai berkurang. Kemudian masuk pada masa Orde Baru. Di bawah Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal. Nilai Pancasila sangat ditekankan, tapi lebih bersifat doktrin. Pada masa ini, stabilitas tercapai, tapi kebebasan terbatas. Kemudian masuk di masa reformasi. Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia masuk era reformasi. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tapi diterapkan secara lebih terbuka dan demokratis. Nah, di masa ini masyarakat lebih bebas menyampaikan pendapat. Dari seluruh perjalanan ini, ada beberapa nilai yang tetap konsisten, yaitu persatuan, musyawarah, dan toleransi. Nah, dari pembahasan tadi kita, menurut saya pelajaran penting dari perkembangan Pancasila adalah bahwa nilai dasar bangsa itu tidak berubah, tapi cara penerapannya harus menyesuaikan zaman. Sekarang kita hidup di era digital, di mana perbedaan pendapat sering muncul, bahkan bisa menjadi konflik. Dari sejarah tadi, kita belajar bahwa perbedaan itu bukan masalah, selama kita bisa menyikapinya dengan bijak melalui musyawarah dan saling menghargai. Selain itu, generasi muda kita punya peran penting untuk menjaga persatuan, terutama di tengah keberagaman Indonesia. Jadi, Pancasila itu bukan cuma teori, tapi harus kita terapkan dalam kondisi atau kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai kesimpulan, perkembangan Pancasila dari masa ke masa menunjukkan bahwa nilainya tetap kuat dan relevan meskipun Indonesia mengalami banyak perubahan. Nah, tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga dan mengamalkan nilai-nilai tersebut agar Indonesia tetap bersatu dan berkembang. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan mengenai pembahasan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.